Ya, suara saya Terdengar, Bu. terdengar, Bu. Ya, jangan full screen ya. Lihat ya share screen-nya. Lihat, Bu. Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta kuliah pemrograman komputer. Hari ini kita masuk ke tagihan terakhir ya. Tagihan terakhir case 4 kita bahas teknisnya, dan yang satu lagi adalah ujian akhir semester. Nah, untuk case 4 ini dikerjakan secara berkelompok gitu. Waktu itu sudah dikonfirm ya nama-nama kelompoknya oleh PJ ya. Jadi kalau nggak salah kelas ini nama kelompok untuk teori dan praktikumnya sama ya. Oke, nah tapi yang perlu ditekankan kalau untuk kelas teori itu case based learning. Ya, jadi berbasis kasus dan pengerjaannya memang kelompok ya. Nah, kalau yang praktikum itu project based learning, jadi beda gitu ya. Kalau case ini kita lebih ke mengkaji fenomena atau problem yang ada terutama di fisika ya, karena kalian prodinya fisika. Oke, kita mulai dari topik. Kalian wajib memilih topik di antara tiga ini ya. Sebenarnya ini semuanya juga simulasi ya. Jadi boleh mekanika partikel, kemudian gelombang elektromagnetik dan termodinamika. Kalau mekanika partikel sampai yang cuma satu titik objek ya, karena itu berarti nilai untuk ke case 4-nya jadi kecil kan, juga mempengaruhi posturnya. Mekanika partikel, jadi bisa aja sistem partikel ya, lebih ke sistem partikel. Saya rasa di fisika sudah ada mekanika ya. Sudah, Bu. Sebenarnya. Iya, Bu. Nah, untuk mekanika, yang pilih mekanika, saya harap kalian bisa memasuki konsep mekanika di program ini. Nah, kemudian yang untuk gelombang elektromagnetik, saya tanya dulu, kalian udah dapat mata kuliah gelombang atau mata kuliah listrik magnet? Ini nomor satu. Ada yang udah dapat itu belum mata kuliah? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Iya, belum, Bu. Kalau gitu yang materi baik gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik silahkan refer ke buku fisika dasar. Kalau misalnya mau pilih salah satu topik ini ya, saya rasa termodinamika juga belum didapatkan ya. Jadi untuk dua topik ini silahkan refer dulu, lihat dulu ke fisika dasar. Karena saya sih ada fisika dasar 2 ya. Kemudian kalian bisa cari konsep fisikanya di buku terkait ya, textbook terkait. Nah, yang untuk gelombang elektromagnetik nanti saya kasih contoh, saya pernah buat
simulasi gama elektromagnetik, tapi bukan pakai Python sih, memang pakai Java. Tapi nanti saya kasih contohnya bisa nggak buat simulasi. Kemudian di termodinamika ini bisa jadi yang kemarin saya contohkan di tugas untuk membuat list function apa saja dan objek gitu ya, atau metode apa saja yang terdapat di salah satu program yang diunggah di GitHub kalau nggak salah. Nah, itu salah satu contoh termodinamika. Jadi kalau kalian mau membuat seperti itu, mau membuat termodinamika, maka tidak boleh sama dengan yang dicontohkan. Kalau yang dicontohkan di kelas itu kan dia vertikal gitu ya, kemudian ditambahkan energinya ya melalui gerakan gitu. Nah, kemudian biayanya lepas gitu, sehingga dia bergabung ke dalam partikel di dalam kotak. Kalau tidak salah, contoh yang saya kasih itu. Untuk termodinamika, kalian bisa saja membuat simulasi yang seperti ini. Misalnya, mau mensimulasikan hubungan energi kinetik dengan temperatur, nanti dilihat jumlah partikel ya, kemudian inisiasi kecepatan atau lainnya bisa dilihat di dasar 2 ya, dasar termodinamika. Nah, itu deadline-nya adalah hari ini. Deadline-nya hari ini, namun saya akan pantau sampai dengan seminggu ke depan. Di Epsilon sepertinya saya belum buat slotnya, tapi nanti setelah Zoom ini saya tutup, saya buat slotnya ya untuk pengumpulan tahap 1. Jadi penilaian itu ada 3 penilaian. Pengerjaan atau dokumentasinya ada 2. Tahap 1 yaitu persiapan, kajian kasus, dan tahap 2 laporan. Nah, yang kajian kasus inilah yang deadline-nya hari ini adalah khususnya pemilihan topik ya. Kemudian nanti sisanya bisa kalian kerjakan sampai dengan beberapa hari Jumat gitu ya. Kemudian yang laporan itu ada program ya. Bisa juga kalau misalnya di program itu kalian untuk memvisualisasikan misalnya butuh image atau figure yang diimport gitu ya, diuploadnya di situ juga. Jadi semua yang terkait dengan program ada di laporan. Kemudian selain 2 dokumentasi tadi, kalian akan dinilai kinerja kelompok. Terlihat dari history di Colab Google. Jadi kalau misalnya ngerjakannya offline gitu ya di komputer atau di laptop kalian, maka setiap habis selesai harus di running di Google Colab, dilanjutkan dari running teman-temannya yang sudah ada. Nah, nanti akan tercatat historinya. Jadi dilihat di situ porsinya 30%. Ya, jadi kalau misalnya yang persiapan kalian dapat 100, kemudian laporan 100, tapi tidak terlihat kinerja kelompoknya, artinya nilai kalian paling tinggi 70. Ya, karena kinerja kelompok 30%. Oke, nah untuk teknis kerja kelompok yang pertama, yang deadline-nya hari ini dan minggu ini. Hari ini khusus untuk pemilihan topik, dan minggu ini yang untuk 4 langkah pemrograman dan daftar referensi. Yang pertama, kalian buat folder khusus namakan saja CS4.com kelompok berapa, kan kemarin sudah dibagi ya kelompoknya. Kemudian tambahkan di folder itu email anggota tiap kelompok dan Gmail saya sebagai editor di dalam folder tersebut. Jadi saya bisa pantau kerja kelompok kalian di Google Drive. Gitu ya. Kemudian di dalam folder ini kalian buat 2 folder baru lagi. Yang pertama namanya kajian, yang kedua namanya program. Bisa dilihat contoh saya berbuat contoh.
Bukan yang ini. Ya ini contohnya. Ya, jadi misalnya tentukan di anggota kelompok itu siapa yang jadi ketua kelompok atau siapa yang akan membuat inisiasi folder baru di Google Drive gitu ya. Bisa juga dibuat dulu nih foldernya di lokal laptop kalian atau komputer kalian. Jadi seperti ini, X-nya ganti dengan nomor kelompok, kemudian dibuat dua folder baru. Ada folder kajian dan folder program. Folder kajian inilah yang deadline-nya hari ini. Jadi tentukan nanti di folder kajian saya akan lihat ya, saya akan nilai di folder kajian untuk hari ini adalah bisa buat di WordPad, di Notepad atau di Doc gitu ya. Kalau buatnya di lokal komputer laptop mungkin dibuatnya di Microsoft Word kemudian baru upload itu boleh. Atau masih folder kosong di-upload ke Google Drive boleh, karena nanti saya bisa lihat kalau misalnya itu saya komentari di Word-nya ya. Gitu. Jadi di dalam folder kajian dibuat satu file dokumen atau boleh dari kelasnya juga diakses oleh semua kelompok dan dosen mampu. Jadi sebenarnya ini udah auto ya, karena di awal kan udah ditambahkan ini di parent foldernya. Nah ini digunakan untuk 9 topik, jadi boleh dokumen atau IPNB. Jadi saya rasa dua-duanya bisa digunakan, pilih saja salah satu untuk misalnya tampilin gambar, kemudian ngasih komen, dua-duanya bisa. Jadi jangan tanya boleh pakai yang mana. Gitu ya. Jadi seperti ini, nanti isi dari sini adalah file yang mungkin untuk konsultasi, kemudian nanti ada tulisan atau file yang menentukan topik atau judul ya. Judul. Kan kalian udah pilih topik, kemudian pilih judul. Topiknya mekanika partikel, judulnya simulasi apa. Gitu ya. Nah, ini di-upload ke Google Drive. Ini saya contoh. Ada Google Drive gitu kan. Susah. Kelihatan nggak ya? Google Drive-nya kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Nah, foldernya yang jadi nggak kelihatan. Nah, ini ya. Ini bisa yang di-upload yang mulai dari case gitu. Nah, ini langsung drag di sini folder kosong. Kemudian nanti kan udah otomatis ini langsung di setting jadi di setting bisa yang ini ya, bisa yang ini sebagai owner, langsung dipilih aja email saya, kemudian email anggota tim kelompok kalian itu jangan lupa di sini sebagai editor. Jadi rata-rata satu kelompok isinya berapa? 4 ya? 4 Ya. sampai 5. Berarti ya kira-kira 5 sampai 6 ya. Shareable people untuk folder parent. Folder parent berarti kan di sini ya, otomatis untuk ini. Nanti yang akan saya cek duluan adalah yang folder kajian. Nah, ini deadline-nya ada yang hari ini dan deadline-nya ini. Jadi yang hari ini banget adalah penentuan topik dan judul, gitu ya. Kemudian yang minggu ini 4 langkah pemrograman. Kalian diperbolehkan tadi ada satu file kalau misalnya mau konsultasi, gitu. Sampai sini ada yang tanya kan? Beda? Paham semua ya? Bu, izin bertanya. Iya. Untuk yang 4 langkah pemrograman itu deadline-nya kapan, Bu? Tepatnya? Deadline-nya kalau bisa sih hari Jumat ini ya. Jumat ini. Dimasukin ke folder kajian juga, Bu? Atau gimana? Iya, di folder kajian.
bentuknya boleh Microsoft Word, boleh PDF. Yang penting di folder kajian. Nanti saya cek di folder itu. Ya, atau hari apa ya? Jadi maksudnya kenapa sih harus hari Jumat? Jadi saya ada waktu untuk lihat, kemudian saya komentarin, dan kalian sudah bisa langsung kerjakan progres yang programnya. Gitu. Jadi nanti pekan depan setiap kelompok wajib mempresentasikan progresnya. Seperti itu ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Ada? Oke, saya anggap kalian ngerti semua, jadi jangan ada pertanyaan tentang teknis ini ya. Oke, selanjutnya folder yang tadi kan kita buat 2 folder ya. Nah, folder program ini jarak penutupan yang saya nilai adalah 2 minggu dari hari ini. Gitu, karena ini artinya program dan semuanya yang dibutuhkan untuk menjalankan simulasi kalian. Gitu. Jangan lupa di folder kajian kalian kalau misalnya ada library matematik lain yang dibutuhkan, karena ini kan mana tadi topiknya kan ini ya. Pasti ada banyak persamaan matematik ya di setiap konsep fisikanya. Misalnya ada tambahan library selain NAMPI, selain NAMPI ya, yang matematik itu boleh dituliskan di kajian. Jadi di kajian di folder ini daftar library, kemudian daftar atau daftar function yang dibutuhkan dan tujuannya sama seperti tugas yang pernah dikerjakan. Ya, namanya juga folder kajian. Apapun yang kalian lakukan saat mengkaji sebelum menulis kode. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kalau folder kajian sudah selesai, bahkan kalau folder kajian kalian dapat paper misalnya ya, artikel dari scholar.google.com, boleh artikel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kalian boleh lampirkan di situ. Jadi misalnya kalian dapat artikel tentang bagaimana sih mensimulasikan sistem 3 massa misalnya, sistem 3 massa yang saling terikat dengan pegas misalnya gitu. Kemudian ada paper yang menunjukkan penyederhanaan persamaan, karena kalau pakai mekanika analitik misalnya itu persamaannya panjang banget dan nggak mungkin diselesaikan, misalnya seperti itu ya. Nah, kalian dapat paper yang membahas itu, kasusnya sama, dan dia menuliskan misalnya langkah-langkah komputasinya yang lebih sederhana. Kalian lampirkan sumbernya ya. Jadi saat tidak melampirkan rujukan artikel, maka saya akan mendefault kalian harus ngikutin textbook gitu. Ya. Nah, untuk kerja kelompok ini kan pakai IPNB gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah buat WhatsApp group atau Telegram group, terserah ya. Jadi saya tidak di-invite ke dalam Telegram group atau WhatsApp group kelompok kalian, tidak perlu di-invite. Tapi silahkan untuk masing-masing tahapan, baik itu kajian, baik itu ini ya, siapkan screen capture yang menunjukkan kalau kalian tuh udah kerja kelompok. Screen capture, ya 2 screen capture rasanya cukup untuk di setiap tahapan ya. Nah, jadi nanti di grup kalian boleh chat grup kalian, atau ada yang bikin grup Kakao Talk group atau Line group boleh. Apalagi sih, atau iMessage group, saya nggak tahu itu bisa atau enggak dibuat grup, whatever. Itu kalian harus koordinasi dan tersinkronisasi. Jadi misalnya Faisal, kamu kelompoknya dengan siapa?
Dengan siapa? Faisal? Kok suaranya kecil? Kamu kelompoknya dengan siapa? Oke, misalnya Faisal kan sudah buat folder tadi ya di Drive, sudah di berbagi link gitu, dan sudah di setting editor, kemudian tiba di tahap pengerjaan program, itu udah dibagi misalnya. Oh kita butuh yang ngoding ini. Kalian boleh kerjanya paralel atau kerjanya seri. Kalau seri berurutan. Dibuat yang sebelumnya udah punya flowchart ya di sini ya di sajian. Aja udah punya flowchart jadi udah jelas dong ngapain aja, ngodingnya apa aja dari flowchart itu ditentuin. Oh kamu ngoding bagian ini, kamu ngoding bagian ini, kamu ngoding bagian ini, kemudian di masing-masing di lokal misalnya ya, kalau kalian enggak install Visual Studio Code atau Jupyter Notebook atau Atom atau IDE sejenisnya, jadi tetap bisa pakai idle biasa. Kemudian kalau sudah selesai perbagian itu bisa di-upload di satu file Google Colab yang sama, kemudian di running. Kemudian koordinasi di chat group kelompok kalian. Gitu. Jadi Faisal mengerjakan tahap inisiasi, definisi, dan function pertama atau metode pertama di running sudah oke. Kemudian selanjutnya siapa tadi? Nugraha. Nugraha juga mau mengerjakan bagian selanjutnya, dikoordinasikan di chat grup kalian. Kemudian kalau sudah selesai bagian yang Nugraha diupload ke sini di running, lihat apa errornya di mana, kemudian saling kasih komentar atau catatan. Kalian bisa coba ya Google Colab itu bisa add catatan atau add komentar gitu, berarti ya. Nah itu setiap kalian mengupdate satu file ini itu ada historinya tercatat. Jadi lihat histori terakhir yang akan saya nilai adalah berdasarkan deadline tutupnya. Jadi setelah berakhir deadline-nya tidak boleh lagi ada editing. Gitu. Sampai sini ngerti? Nanti silahkan dicoba ya. Kalian buat file dummy aja. Gimana sih cara ngedit satu file bersama di Google Colab. Di Google Colab itu komentarnya bisa komentar kayak di Microsoft Word atau komentarnya ya di teks di badannya ya. Jadi bisa dua-duanya, bisa banyak style. Kemudian ini juga sama ya, baik folder kajian maupun folder program. Siapkan bukti kalau kalian memang kerja kelompok. Nah, submit laporan berarti nanti akan ada submit 2 link. Yang pertama adalah link folder kajian. Ya, link folder kajian. Ini lampiran-lampirannya sama seperti yang tadi ya, yang saya sebutkan. Berarti satu kelompok itu submit link foldernya sama. Orang ya di Epsilon karena nanti akan saya input per orang nilainya. Kemudian untuk yang program juga sama ya. Linknya juga sama. Kalau untuk yang program linknya link folder program. Kalau yang kajian linknya link folder kajian. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Bu, izin bertanya Bu. Siapa nih? Saya Bu. Rido. Ya, kenapa Rido? Yang perihal flowchart ya Bu. Kan itu deadline-nya hari Jumat ya Bu. Nah, sedangkan flowchart sendiri itu kita itu merujuk dari program ya Bu. Nah itu kalau misalkan kira-kira ada yang nantinya atau ada perubahan nanti itu atau nggak sesuai dengan flowchart itu bagaimana ya Bu? Sebenarnya yang paling utama adalah algoritmanya ya. Karena gini, flowchart yang
disepakati ya untuk penilaian modul praktikum kalian gitu, karena aslab kalian itu dulu pengampunya dosen pengampunya itu Pak Hanjoko, jadi ya cuma satu style gitu ya. Sebenarnya untuk flowchart itu untuk saya flowchartnya kalian boleh pakai style yang lain, ada style lain. Tapi memang kalau di kuliah ini nggak saya ajarkan. Jadi yang utama sebenarnya algoritma. Flowchartnya ya buat saja. Jadi flowchart itu dibuat algoritma bukan dari program. Gitu. Nah, kalau misalnya ada perubahan ya nanti kan akan terlihat tuh di folder kajian, tambahin aja update misalnya. Makanya kalian sediakan satu file untuk konsultasi ini. Nanti saya akan baca misalnya kalian udah di pekan ngerjain program nih ya. Maksudnya Rido kan berarti sudah mau ngerjakan program, tapi ternyata kita ngerjain program berdasarkan flowchart gitu kan ya. Gitu kan Rido maksudnya. Iya, Bu. Tapi ternyata salah, programnya bermasalah misalnya ya. Iya. Karena diperkirakan karena flowchartnya salah misalnya kayak gitu kan, berarti kalian harus mengubah flowchart. Itu diperbolehkan dan kasih update-nya di file ini. Jadi saya bisa baca gitu ya. Baik di file kajian karena flowchart di file kajian ya. Tapi di sini dikasih tahu nih, ditambahkan komentar atau di bodinya gitu ya, ada perubahan flowchart karena ternyata bagian function A atau metode B tidak dapat dijalankan. Misalnya karena salah misalnya variabelnya, karena misalnya ada double variable misalnya, berarti kan salah satu variabel di salah satu fungsi harus dibuat lokal variable misalnya. Atau justru kebalikannya misalnya ya, ada variabel yang nggak bisa kebaca sama nggak bisa ditangkap oleh metode lain. Kenapa? Karena tidak di setting public atau tidak di setting global variable. Bisa aja kan. Jadi bisa di update di sini. Dikasih komentar. Kemudian yang di folder kajian buat lagi updatean flowchart. Baik, Bu. Oke. Berarti Jelas ya? algoritmanya juga bisa diupdate ya? Bisa diupdate, ditambahin aja catatannya, karena kan kalian ada catatan 2. Kalau yang di folder kajian itu catatan ya, tapi kalau yang ini kan di folder program ya, folder program kan paling saya tambahkan komentar ya, komentar di samping file ininya. Kalian juga tambahkan komentar, jadi ditulis aja supaya saya ngelihat kenapa berubah ya, oh kenapa beda dengan flowchart pekan lalu yang sudah saya nilai misalnya, kayak gitu. Ya, baik, Bu. Terima kasih penjelasannya, Bu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, Yusuf, silakan. Misalnya di teori kan itu ada kita lihat jurnal ya, Bu, ataupun buku. Nah, itu ada format minimal tahun terakhirnya nggak? Apa bebas gitu? Karena kan luas ya, Bu. Bisa, kalau buku boleh 15 tahun terakhir ya. Kalau buku. Textbook itu maksudnya. Textbook buku. Kalau artikel jurnal itu maksimal 10 tahun terakhir. Rasanya itu udah standar perlaporan ilmiah ya. Tapi nggak apa-apa, kamu tanya berarti supaya lebih jelas. Kelas ini udah saya ajarkan kan ya, cari artikel di Google Scholar. Kayaknya udah ya kelas ini. Di praktikum elektronika kan. Iya, Bu, sudah. Ya, nah itu cara cari artikel jurnal. Jadi saya lupa ya, tadi saya mau kasih contoh simulasi buat saya juga lupa ininya.
Saya coba cari. Oh, namanya. Salah ya. Gimana carinya? Dari channel aja. Saya nggak login di sini. Bentar ya. Oh, saya kayaknya nulis buat simulasi itu tahun 2000. Oh, ini contoh yang ini ya. Nanti ini contoh yang mekanika. Saya tuh mau kasih kalian contoh yang gelombang elektromagnetik. Oh, ini ya. Ya, misalnya kalian pilih topiknya gelombang elektromagnetik, ya kan? Itu kan topik. Kemudian kalian pilih judulnya. Judulnya kalian mau membuat simulasi vektor medan, gitu ya? Medan vektor. Ini saya pakai. Nah, ini kan berarti ada persamaannya nih. Ini diambil dari textbook kan? Divergensi dari vektor. Nah, ini juga kayak kalau matematiknya kayaknya bisa kalian ambil dari Vismat ya. Sepertinya untuk operator diferensial itu ada di Visma 1. Persamaan diferensial. Diferensial parsial. Ada di Visma 1 ya kayaknya ya. Iya nggak? Kalian lagi ambil Visma 1 kan? Siapa PJ? Siapa PJ Visma 1 ya? Iya. Saya Bu, Rian. Rian, udah sampai mana? Ini kan dari teori nih. Harusnya sih udah ada ya, udah dapet diferensial parsial. Itu tuh materinya setelah persamaan diferensial biasa. Nah, itu matematisnya kalian ambil dari Vismat. Jadi bisa ditulis juga tuh daftar sebagai daftar referensi. Oke, selanjutnya ini masih dari teori. Nah, kemudian saya buat simulasi visualisasi ya. Seperti ini. Kalian misalnya dapat paper yang sama seperti ini, mau buat yang seperti ini boleh. Berarti kan di download papernya ya. Oh, ini ternyata bisa input variabel apa aja nih. Oke. Kalau yang ini saya sih ini mekanika, ini pakai kuantum bias momentum biasa. Jadi ada dinding, kemudian ada partikel yang di generate tertentu gitu ya. Di sini ada jumlah partikel yang di generate, kemudian dianalisis hasilnya bagaimana terhadap dinding ini. Nah, ini sih hukum momentum biasa ya untuk mensimulasikan gerak. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Saya buat udah Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, gitu Yusuf. Jadi kalau untuk artikel itu 10 tahun terakhir maksimal. Kalau buku boleh menggunakan 15 tahun terakhir. Atau ini ya. Ini mekanika Frida. Oh, nggak bisa.
Oke. Nah, ini saya buat simulasi mekanika fluida. Jadi kalau tadi adalah partikel yang menabrak dinding gitu ya. Kalau ini saya buat partikel yang terapung di permukaan fluida. Fluida sendiri kan bagian dari mekanika ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini dari perhitungan matematisnya. Kalian nggak usah nggak usah buat ini sendiri. Kalian cari aja papernya yang mau membahas matematis ini. Nah, kalian terjemahkanlah, kalian kaji, kalian terjemahkan ke program Python. Gitu. Ini kan dianalisis arah gayanya, kemudian jaraknya. Ya, kalau di Python ini bisa dibuat. Kalian kan udah nyoba ya kemarin di project yang visualisasi, udah dapet kan ya nilainya. Yang nggak dapat nilai hanya yang tidak di run. Udah dapat nilainya? Sudah dapat. Ya, sudah Bu. Ya, kalau nggak salah ada berapa mahasiswa ya, itu tidak bisa saya kasih nilainya. Ya, risikonya mungkin ya kan ya. Tapi itu nunggu saya ambil dari yang di submit ke Epsilon. Gitu. Nah, ini kayak gini, ini kan biasa nih. Kemudian mendefinisikan. Kalau kalian nggak ngerti cara nulisnya, ya ikutin aja dari papernya. Kemudian bahkan kalau penulisnya baik gitu, ini saya berarti lagi baik ya. Waktu nulis ini saya kasih flowchartnya ya, baik banget. Ya, ini hasil simulasinya. Cuma kalau ini nggak menggambarkan ini ya, ada cuma satu. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Nah, dia menganalisis ini. Jadi nanti di IPNB-nya kalian bisa analisis ini. Kalau misalnya kalian nggak pede, Bu Dewi saya kok jelek ya hasil visualisasi. Kalau yang tadi kan kayaknya jereng banget ya. Nah, ini. Tapi kalian berusaha misalnya analisis di sini. Karena kan kemarin udah bagus ya, udah bisa menggunakan library Matplotlib dan Seaborn. Bagaimana cara memvisualisasikan gitu, analisis lain. Oke, ada yang tanyakan tentang case? Gak ada, kalau nggak ada saya anggap kalian sudah ngerti semuanya ya. Ada lagi yang lain, cuma yang itu pakai si sub, jadi nggak usah ditunjukin lah ya. Ya, itu contoh yang pernah saya buat. Dari PJ-nya jelas? Oke, silakan pilih topik dan lanjut. Kenapa? Siapa ini? Indri. Indri, Siapa ini? untuk referensi ada minimal berapanya nggak Bu? Kalau ya berarti udah pasti minimal 2 ya. Yang satu textbook untuk kamu kaji matematis dan konsep fisikanya, yang satu referensi artikel. Tapi semakin banyak sih semakin bagus. Cuma gini, itu referensi ya, minimal 2 dari buku sama dari artikel. Karena yang saya nilai kerja kelompok dan laporan dalam Google Drive itu, saya tidak menilai kalian dalam bentuk artikel. Ya, bedain ya. Nah, jadi ya referensi minimal 2. Gitu, Indri dan yang lain. Tapi kalau misalnya kalian di referensi di satu artikel, kalau kayak tadi saya contohkan kan ada artikel saya yang mensimulasikan partikel mengapung di fluida ya, itu lengkap bahkan sampai flowchart. Kalau kalian rasa ada artikel yang nggak lengkap ya mau nggak mau tambahkan kan. Kalau nggak ditambahkan ya kalian konsekuensinya buat flowchart dari nol. Dan itu lebih lama maksudnya. Jadi di tugas ini lebih ke
cari referensi yang tepat, kemudian cara membacanya dan cara menerjemahkannya ke dalam folder kajian dan program, dan tentu kinerja kelompok. Jangan lupa habis Zoom ini saya tutup, langsung buat chat grup ya. Terserah kalian mau pakai apa. Line juga boleh. Line, Telegram, WhatsApp, Kakao Talk, iMessage, apa lagi sih? Yang bawaan Google itu apa ya? Tiba-tiba lupa sih. Ya terserah. Yang jelas kalau chat grup kan tidak ada sayanya ya, jadi nanti di screen capture aja bukti kalau kalian memang kerja kelompok. Oke, ada lagi yang tanyakan? Gak ada? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Delila. Untuk hasil akhirnya ini akan dipresentasin nggak ya, Bu? Iya dong. Berarti minggu depan itu presentasi progres, kemudian setelah itu presentasi hasil akhirnya ya, Bu? Iya, betul. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Ada perbedaan ya kalau rasanya kalau untuk case ini kan singkat ya, karena presentasinya nanti singkat ya Delila dan yang lainnya. Karena kan saya mengikuti progres kalian di Google Drive-nya. Beda dengan yang nanti project yang di kuliah praktikumnya, atau nanti kita simulasi dengan cara submit tugasnya juga beda. Nanti kita simulasi dengan kakak Aslet. Itu nanti aja. Karena kuliah praktikum kan masih hari Jumat. Ada lagi yang tanyakan? Udah? Oke, saya rasa cukup. Sudah cukup jelas. Saya akhiri Zoom meeting-nya. Jangan lupa dikerjakan. Nanti saya sediakan slot untuk submit folder kajian. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.